Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang terus-menerus, putus asa, dan kurangnya minat dalam aktivitas sehari-hari. Depresi adalah masalah kesehatan mental yang tersebar luas yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Depresi dapat berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari seseorang, membuatnya sulit untuk melakukan tugas-tugas sederhana atau interaksi sosial. Penyebab depresi sangat kompleks. Depresi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor genetik, lingkungan, dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa depresi dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan kimiawi di otak, perubahan kadar hormon, dan riwayat depresi dalam keluarga. Faktor lingkungan, seperti stres, trauma, dan kehilangan, juga dapat menyebabkan depresi. Peran genetika dalam depresi telah dipelajari secara ekstensif. Penelitian telah menunjukkan bahwa individu dengan riwayat keluarga depresi lebih mungkin untuk mengembangkan depresi itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa genetika memainkan peran penting dalam perkembangan depresi. Namun, genetika saja tidak dapat menjelaskan perkembangan depresi, karena faktor lingkungan juga memainkan peran penting. Faktor lingkungan, seperti stres, trauma, dan kehilangan, juga dapat menyebabkan depresi. Peristiwa traumatis, seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, atau kehilangan pekerjaan, dapat memicu depresi pada individu yang rentan. Stres kronis, seperti stres finansial atau stres kerja, juga dapat menyebabkan depresi. Faktor lingkungan dapat berinteraksi dengan faktor genetik untuk meningkatkan risiko berkembangnya depresi. Depresi dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, dan gejalanya dapat bervariasi dari orang ke orang. Namun, beberapa gejala umum depresi termasuk perasaan sedih atau putus asa yang terus-menerus, kurangnya minat pada aktivitas yang dulunya menyenangkan, kelelahan, sulit tidur atau tidur berlebihan, perubahan nafsu makan atau berat badan, perasaan tidak berharga atau bersalah, dan kesulitan berkonsentrasi. Dalam kasus yang parah, depresi dapat menyebabkan pikiran atau perilaku bunuh diri. Jika seseorang mengalami pikiran untuk bunuh diri, sangat penting untuk segera mencari pertolongan medis. Depresi dapat memiliki implikasi sosial yang signifikan, memengaruhi kemampuan individu untuk bekerja, menjaga hubungan, dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Individu dengan depresi mungkin mengalami kesulitan menyelesaikan tugas atau memenuhi tanggung jawab, yang dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan atau kesulitan keuangan. Depresi juga dapat menyebabkan isolasi sosial, karena individu dapat menghindari situasi sosial atau menarik diri dari hubungan. Depresi juga dapat berdampak signifikan pada keluarga dan hubungan. Pasangan, anggota keluarga, dan teman dari individu dengan depresi mungkin mengalami stres dan kecemasan saat mereka mencoba untuk mendukung orang yang mereka cintai. Komunikasi dan dukungan sangat penting dalam mengelola dampak depresi pada hubungan. Depresi adalah penyebab utama kecacatan di seluruh dunia, dan secara signifikan dapat memengaruhi kemampuan individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Biaya ekonomi dari depresi juga signifikan, dengan hilangnya produktivitas, biaya perawatan kesehatan, dan biaya tunjangan cacat. Stigma dan diskriminasi terhadap individu dengan masalah kesehatan mental, termasuk depresi, juga dapat berdampak negatif pada sosial. Stigma dan diskriminasi dapat menghalangi individu untuk mencari pengobatan atau dukungan yang dapat memperburuk gejala depresi. Sangat penting untuk mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap masalah kesehatan mental dan mempromosikan pemahaman dan dukungan bagi individu dengan depresi. Ada beberapa perawatan yang tersedia untuk depresi, termasuk pengobatan, terapi, dan perubahan gaya hidup. Jenis obat yang paling umum digunakan untuk mengobati depresi adalah antidepresan. Antidepresan bekerja dengan mengubah kadar neurotransmitter di otak, yang dapat meningkatkan mood dan mengurangi gejala depresi. Namun, antidepresan dapat memakan waktu beberapa minggu untuk mulai bekerja, dan beberapa individu mungkin mengalami efek samping. Terapi juga bisa menjadi pengobatan yang efektif untuk depresi. Terapi perilaku kognitif adalah jenis terapi yang telah terbukti efektif dalam mengobati depresi. Terapi ini membantu individu mengidentifikasi pola pikir negatif dan mengembangkan strategi untuk menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif.
Jenis terapi lain, seperti terapi interpersonal dan terapi psikodinamik, juga bisa efektif dalam mengobati depresi. Ada beberapa jenis depresi yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan gejalanya yang unik. Berikut adalah beberapa jenis depresi yang paling umum. 1. Gangguan depresi mayor. Ini adalah jenis depresi yang paling umum, dan ditandai dengan perasaan sedih yang terus-menerus, putus asa, dan kurangnya minat dalam aktivitas sehari-hari. 2. Gangguan depresi persisten adalah jenis depresi yang tidak separah gangguan depresi mayor, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini ditandai dengan perasaan sedih atau putus asa yang terus-menerus selama setidaknya 2 tahun. 3. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mood yang ditandai dengan periode ekstrim tertinggi, mania atau hipomania, dan terendah, depresi. Selama episode manik, individu mungkin mengalami peningkatan suasana hati, peningkatan energi, dan perilaku impulsif. Selama episode depresi, individu mungkin mengalami perasaan sedih atau putus asa yang terus-menerus. 4. Depresi pasca persalinan. Depresi pasca persalinan adalah jenis depresi yang terjadi setelah melahirkan. Diperkirakan hingga 15% wanita mengalami depresi pasca melahirkan. 5. Gangguan afektif musiman adalah jenis depresi yang dipicu oleh perubahan musim, biasanya selama bulan-bulan musim dingin ketika sinar matahari lebih sedikit. 6. Depresi psikotik. Depresi psikotik adalah jenis depresi yang ditandai dengan depresi berat dan gejala psikotik, seperti halusinasi atau delusi. Individu dengan depresi psikotik mungkin mengalami perasaan sedih atau putus asa yang terus-menerus, bersama dengan delusi bahwa mereka bertanggung jawab menyebabkan peristiwa bencana. 7. Depresi atipikal. Depresi atipikal adalah jenis depresi yang ditandai dengan gejala yang tidak sesuai dengan pola depresi yang khas. Gejala depresi atipikal dapat mencakup penambahan berat badan, tidur berlebihan, dan kepekaan terhadap penolakan. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang dapat membuat sulit untuk menikmati hidup dan bahkan dapat menyebabkan pikiran untuk bunuh diri. Meskipun depresi bisa menjadi kondisi yang melemahkan, penting untuk diingat bahwa depresi dapat diobati. Jika Anda sedang berjuang melawan depresi, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. 1. Mencari bantuan profesional. Penting untuk mencari bantuan dari ahli kesehatan mental jika Anda mengalami gejala depresi. Seorang terapis atau psikiater dapat memberikan diagnosis dan merekomendasikan pilihan pengobatan. 2. Bangun sistem pendukung. Kelilingi diri Anda dengan teman dan anggota keluarga yang suportif yang dapat memberikan dorongan dan dukungan. Sistem pendukung dapat memberikan rasa memiliki dan membantu meringankan perasaan terisolasi. 3. Jaga kesehatan fisik Anda, berolahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Kebiasaan ini dapat membantu mengatur suasana hati dan mengurangi gejala depresi. 4. Latih perawatan diri, luangkan waktu untuk aktivitas yang Anda sukai, seperti membaca, mendengarkan musik, atau menghabiskan waktu di alam. Terlibat dalam perawatan diri dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. 5. Tantang pikiran negatif. Depresi dapat menyebabkan pikiran negatif yang dapat membuat sulit untuk melihat aspek positif dari kehidupan. Tantang pemikiran ini dengan berfokus pada afirmasi positif dan rasa syukur. 6. Tetapkan tujuan yang realistis. Tetapkan tujuan yang dapat dicapai untuk diri Anda sendiri dan kerjakan ke arah itu. Ini dapat membantu meningkatkan harga diri dan memberikan rasa pencapaian. 7. Latih perhatian. Latihan perhatian, seperti meditasi atau yoga, dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. 8. Carilah dukungan sosial, bergabunglah dengan kelompok pendukung atau berpartisipasi dalam forum online tempat Anda dapat terhubung dengan orang lain yang mengalami pengalaman serupa. Dukungan sosial dapat memberikan rasa kebersamaan dan membantu meringankan perasaan terisolasi. 9. Cobalah hobi baru, terlibat dalam aktivitas yang baru dan menarik. Ini dapat membantu memberikan rasa tujuan dan kenikmatan. 10. Hindari obat-obatan dan alkohol. Penyalahgunaan zat dapat memperburuk gejala depresi dan membuatnya lebih sulit untuk diatasi. 11. Minum obat sesuai resep. Jika penyedia layanan kesehatan Anda merekomendasikan obat, minumlah sesuai petunjuk.
Mungkin perlu waktu untuk menemukan obat dan dosis yang tepat, tetapi ini bisa menjadi pengobatan yang efektif untuk depresi. 12. Pertimbangkan terapi alternatif. Beberapa individu menemukan kelegaan dari depresi melalui terapi alternatif, seperti akupuntur atau terapi pijat. 13. Mendidik diri sendiri tentang depresi. Pelajari sebanyak mungkin tentang depresi dan pilihan pengobatannya. Ini dapat membantu Anda memahami kondisi Anda dan merasa lebih terkendali. 14. Latih kebersihan tidur yang baik. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental. Latih kebersihan tidur yang baik dengan menetapkan rutinitas waktu tidur yang konsisten, menghindari kafein dan barang elektronik sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. 15. Terhubung dengan alam. Menghabiskan waktu di alam dapat memberikan efek menenangkan dan mengurangi gejala depresi. Berjalan-jalan di taman atau habiskan waktu berkebun. 16. Relawan. Membantu orang lain dapat memberikan tujuan dan kepuasan. Pertimbangkan untuk menjadi sukarelawan di organisasi atau badan amal setempat. 17. Latih rasa syukur. Berfokus pada apa yang Anda syukuri dapat membantu mengubah perspektif Anda dan meningkatkan suasana hati. Buat jurnal rasa syukur dan tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. 18. Tetapkan batasan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dan tetapkan batasan untuk menghindari komitmen yang berlebihan dan kelelahan. 19. Fokus pada saat ini. Latih perhatian dan fokus pada saat ini daripada mengkhawatirkan masa depan atau memikirkan masa lalu. 20. Jangan menyerah. Mengatasi depresi membutuhkan waktu dan usaha. Jangan menyerah, dan ingatlah bahwa ada harapan untuk pemulihan. Dengan perawatan dan dukungan yang tepat, adalah mungkin untuk mengatasi depresi dan menjalani kehidupan yang memuaskan.